Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Evita Sari, NIM 2019 008279 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi global. Nah, sebelum kita menelaah lebih jauh tentang sistem informasi global, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi global itu? Jadi, sistem informasi global adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi batas-batas negara di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, bahkan yang dimana perusahaan cabangnya telah tersebar di berbagai negara lainnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu perusahaan multinasional. Nah, kenapa perusahaan multinasional? Nah, ternyata model perusahaan multinasional ini adalah perusahaan yang menggunakan sistem informasi global. Jadi apa sih perusahaan multinasional itu? Perusahaan multinasional sendiri adalah perusahaan yang sangat besar yang telah tersebar ke berbagai negara serta memiliki cabang-cabang yang tersebar di berbagai negara yang dimana setiap cabang mempunyai kebijakan, sasaran, dan prosedurnya masing-masing, menyesuaikan dengan negaranya, serta juga mempunyai perusahaan induk yang menetapkan standarisasi untuk masing-masing produk atau jasanya sehingga setiap perusahaan cabang walaupun memiliki kebijakan, sasaran, serta prosedur yang berbeda-beda tetapi dengan tetap sesuai standarisasi yang telah ditetapkan perusahaan induk. Nah, biasanya perusahaan ini memiliki dana yang sangat besar di mana dapat mempengaruhi politik global sehingga memiliki pengaruh ekonomi yang sangat besar bagi para politisi sehingga berguna untuk relasi masyarakat sebagai konsumen mereka dan juga melobi politik. Contoh-contoh perusahaan multinasional yang menggunakan sistem informasi global ini diantaranya ada salah satunya perusahaan Apple. Pasti kita semua sudah tahu sih perusahaan ini. Nah, perusahaan ini tuh perusahaan yang berasal dari California dengan kantor pusatnya yang di Cupertino, bergerak di bidang elektronik, perangkat lunak komputer, serta layanan online. Yang seperti kita tahu di bidang elektronik produk-produknya yaitu iPhone, tablet komputer, iPad, komputer pribadi MacBook, media player portable iPod, jam tangan iWatch, serta media digital Apple. Kemudian dalam perangkat lunak komputer diantaranya ada Mac OS dan iOS, media player iTunes, browser web Safari, dan iLive dan iWork. Dan beserta layanan daringnya meliputi iTunes Store, App Store iOS, dan Mac App Store, Apple Music, serta iCloud. Selanjutnya, ada macam-macam strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam menerapkan sistem informasi global. Strategi-strategi ini disusun oleh Christopher Bartlett yang beliau merupakan seorang ahli teori organisasi dari Australia dan menjabat sebagai profesor administrasi bisnis emeritus di Harvard Business School. Dan Sumantra Ghoshal yang merupakan seorang pendidik di India yang menjabat sebagai profesor manajemen strategis dan internasional di London Business School dan juga merupakan dekan pendiri Indian School of Business di Hyderabad. Strategi yang pertama yaitu strategi multinasional. Nah, strategi ini merupakan desentralisasi
yang dimana perusahaan-perusahaan cabang diizinkan untuk mengembangkan produk serta memasarkannya secara mandiri di wilayah operasi tersebut. Strategi ini merupakan strategi tertua yang terkenal serta telah diterapkan perusahaan-perusahaan di Eropa sebelum Perang Dunia II yang disebut dengan strategi lepas tangan. Strategi yang kedua yaitu strategi dunia global. Strategi dunia global ini bisa dibilang kebalikan dari strategi multinasional yang dimana menerapkan sentralisasi. Strategi ini membatasi kendali dari perusahaan cabang oleh perusahaan induknya, sehingga produk-produknya dibuat di perusahaan induk yang kemudian dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan cabang. Aliran produk dan informasi bergerak satu arah dari perusahaan induk ke perusahaan cabang. Strategi dunia global ini menempatkan pekerjaan terbesar ada di perusahaan induk terhadap basis data dan informasi. Selanjutnya yang ketiga ada strategi internasional. Strategi ini merupakan perpaduan strategi antara strategi multinasional yang menerapkan kendali desentralisasi serta strategi dunia global yang menerapkan kendali sentralisasi. Dalam penerapannya, manajemen di perusahaan induk yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memasuki pasar dunia menetapkan standarisasi produk serta menunjuk cabang-cabang untuk menyesuaikan produk, proses, dan strategi ke daerah operasi masing-masing dengan berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen perusahaan induk. Strategi yang terakhir atau yang keempat ini ada strategi antar negara. Jadi strategi ini di mana perusahaan induk dan perusahaan cabang bekerja sama dalam penyusunan strategi, pengoperasiannya serta juga mengkoordinasikan logistik dalam penetapan sasaran produk yang tepat. Strategi ini hampir sama dengan strategi internasional, tetapi dengan lebih meningkatkan lagi peran perusahaan cabang untuk keluasan dalam penerapan strategi untuk diterapkan ke daerah operasional masing-masing dengan tetap mengikuti standar yang ditetapkan dalam skala internasional oleh perusahaan induk. Maka strategi ini harus memastikan bahwa rancangan basis data perusahaan harus digunakan oleh seluruh cabang yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya ada macam-macam strategi dalam bisnis global. Strategi yang pertama, eksportir dalam negeri. Strategi eksportir dalam negeri ini ditandai oleh sentralisasi aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya. Hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini dan beberapa beralih ke bentuk lain. Produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis ditetapkan untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional kadang-kadang bubar dengan menggunakan perjanjian keagenan atau anak perusahaan. Namun bahkan di sini pemasaran luar negeri bergantung pada basis rumah domestik untuk tema dan strategi pemasaran. Selanjutnya, multinasional. Strategi multinasional mengkonsolidasikan pengelolaan dan pengendalian keuangan dari basis rumah pusat, sementara mendesentralisasi operasi produksi, penjualan, dan pemasaran ke unit di negara lain. Produk dan layanan yang dijual di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Organisasi ini menjadi konfederasi fasilitas produksi dan pemasaran yang jauh di berbagai negara. Yang ketiga ada waralaba. Franchise atau waralaba merupakan perpaduan yang menarik antara yang lama dan yang baru. Di satu sisi, produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan awalnya diproduksi di negara asal. Namun karena alasan khusus,
produk harus sangat bergantung pada personil asing untuk produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia lebih lanjut. Yang terakhir, transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan tanpa kewarganegaraan yang benar-benar dikelola secara global yang mungkin mewakili sebagian besar bisnis internasional di masa depan. Perusahaan transnasional tidak memiliki satu markas besar nasional, namun memiliki banyak kantor pusat regional dan mungkin kantor pusat dunia. Dalam strategi ini, hampir semua kegiatan penambahan nilai dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada perbatasan nasional, mengoptimalkan sumber penawaran dan permintaan dimanapun mereka berada, dan memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal. Perusahaan ini menguasai dunia bukan negara asal sebagai kerangka acuan manajemen mereka. Tata kelola perusahaan-perusahaan ini telah disamakan dengan struktur federal di mana ada inti pengelolaan inti yang kuat dalam pengambilan keputusan, namun penyebaran kekuatan dan kekuatan keuangan yang cukup besar ke seluruh divisi global. Selanjutnya, ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Nah, di sini ada 4 kendala, yaitu yang pertama kendala budaya, kendala politik, kendala geoekonomik, serta kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas lebih lanjut mengenai apa saja kendala-kendala budaya, kendala-kendala politik, dan lainnya itu. Kendala yang pertama yaitu kendala budaya. Perusahaan multinasional dalam menawarkan produk atau jasanya bisa terjadi adanya benturan budaya di dalam daerah operasionalnya, dan ini merupakan masalah yang besar yang bisa menjadi penghambat bagi para perusahaan dalam memasarkan produknya. Kendala ini merupakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Kendala-kendala tersebut apabila tidak dapat diatasi oleh para perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap pemasaran dari produknya yang hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu sehingga tidak dapat memasarkan produk secara luas. Serta juga mengakibatkan perusahaan multinasional tersebut tidak bisa berinteraksi serta bekerja sama dengan perusahaan lokal di wilayah tersebut, sehingga akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan tersebut yang bisa mengurangi fungsi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, solusinya apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa perusahaan lakukan? Yang pertama, selain kebutuhan global, perusahaan multinasional juga harus memenuhi kebutuhan lokal. Yang kedua, kemampuan multibahasa juga harus dipenuhi karena setiap negara atau wilayah operasi mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah bahasa. Yang ketiga, perusahaan juga dapat tetap menetapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, melakukan penetapan jadwal kegiatan global supaya kegiatan operasionalnya tetap terukur dan rapi. Kendala yang kedua yaitu kendala politik. Kendala-kendala politik biasanya muncul akibat adanya kebijakan-kebijakan yang akan menghambat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memasuki pasar lokal. Seperti misalnya yang pertama, pemerintah menghambat pembelian atau impor perangkat keras. Dikarenakan pemerintah berusaha untuk melindungi perusahaan lokal dari investasi asing yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan lokal tersebut untuk berkembang. Sehingga hanya barang-barang produksi dalam negeri saja yang boleh digunakan. Yang kedua, pemerintah membatasi pemrosesan data, sehingga data yang akan dikirimkan ke luar negeri diproses terlebih dahulu oleh pemerintah.
Hal ini dilakukan untuk mencegah rahasia-rahasia negara diketahui oleh pihak luar. Yang ketiga, yaitu pembatasan komunikasi data. Pembatasan komunikasi data yang paling umum dilakukan pemerintah adalah pembatasan arus data lintas batas atau transborder data flow, atau perpindahan data yang dapat dilakukan oleh mesin atau machine readable data yang melintasi batas negara. Nah, transborder data flow dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama data operasional, merupakan data transaksi pembelian dan penjualan barang, data arus kas yang masuk dan keluar. Yang kedua, data pribadi yang mengenai individu tertentu, data pemesanan tiket kereta api, pemesanan tiket pesawat, dan pemesanan kamar hotel. Yang ketiga, transfer data elektronik antar negara, dan yang keempat, data teknik dan ilmiah. Yang ketiga ada kendala geoekonomik. Kendala ini sering ditemui oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam memasarkan produknya, karena berhubungan langsung dengan perekonomian yang berbatas di wilayah operasional di sebuah negara. Seperti misalnya ketidaksamaan mata uang di setiap negara yang menjadi masalah apabila suatu nilai mata uang di negara operasional lebih tinggi dibanding negara asal, yang dapat berpengaruh pada pengeluaran dana dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang terakhir yaitu kendala kurangnya dukungan dari anak perusahaan. Beberapa manajemen anak perusahaan juga sering merasa bahwa anak perusahaan bisa tetap beroperasi tanpa adanya bantuan serta arahan dari arahan pusat. Mereka menganggap bahwa anak perusahaan tetap mampu berdiri sendiri tanpa intervensi dari perusahaan induk. Hal ini bisa menjadi masalah karena hal ini bisa menyebabkan anak perusahaan berjalan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan manajemen pusat dan bisa memicu konflik. Ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain dan dari satu negara ke negara lain. Nah, di sini ada 3 peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Peluang yang kedua adalah konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi, sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Masalah-masalah dalam jaringan internasional yaitu kualitas layanan, keamanan, biaya dan tarif, penundaan dalam pemasangan, kualitas layanan internasional yang lemah, dan batasan-batasan peraturan dan kapasitas jaringan. Peluang yang terakhir yaitu penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan
Tantangannya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Sekian penjelasan singkat materi mengenai sistem informasi global dari saya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.